Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu lagi, berkumpul lagi di majelis ilmu kita. Kajian parenting online Raudatus Shalihat yang didukung oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Alhamdulillah siang hari ini insya Allah kajian kita akan diisi oleh Ustazah Halidah Kudah dengan materi menyambut kelahiran sang buah hati. Masya Allah. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa, Ana akan membacakan tata tertib kajian kita. Yang pertama, peserta wajib masuk ke room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli saat masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustazah dan narasumber dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustazah dan narasumber saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, mikrofon dapat diaktifkan oleh peserta saat sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan mencatat materi yang disampaikan. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan materi dan isi kajian. Gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan menuliskan izin di kolom chat. Baik, insya Allah Ana Umum Musarah Hilami Maretan hari ini akan memandu kajian siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, karena jam sudah menunjukkan pukul 1:30 lebih, Ana langsung serahkan kepada Ustazah Halidah Kudah. Tafadhali Ustazah. Bismillah, jazakillah khairan, Musa. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya mujibus sa'ilin. Kaifa halukunna ummahat? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi dari tentang tarbiyatul aulad atau tarbiyatul atfal, ya. Insyaallah kita akan masuk ke dalam materi menyambut kelahiran sang buah hati. Ya, sebelumnya sudah ada materi, bisa disimak nanti melalui link YouTube, ya, yang insya Allah akan dibagikan di grup, ya. Di situ sudah berupa rekaman. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang kelahiran sang buah hati. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana mempersiapkan generasi yang belum dilahirkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persiapan, ya, menyambut kelahiran sang buah hati. Jadi kalau udah lahir, ya gimana, ya? Seperti itu. Persiapkan silahkan pertanyaan, ya, catatan, ya, agar bisa menyerap ilmu dengan baik dan sempurna insyaallah biidznillah, dan insyaallah bisa diamalkan biidznillah ta'ala. Tayyib, kita akan membahas, ya, menyambut kelahiran sang buah hati ini sesuai dengan syariat Al-Quran wa Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillah. Tayyib. Kita akan masuk untuk materi pertama, ya. Baik, insya Allah hari ini kita akan bahas satu persatu, ya. Siapkan pertanyaan boleh dari sekarang.
Kemudian catatan jangan lupa agar mampu menyerap materi dengan baik. Tayyib, yang pertama ya, untuk menyambut kelahiran sang buah hati, apa yang biasa kita lakukan sebagai orang tua ya. Anak ini ummahati fillah adalah nikmat ya, nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi nikmat ini bisa Allah tahan, bisa Allah berikan. Jadi betapa banyak orang-orang ya, pasangan yang tidak Allah berikan anak, dan betapa banyak juga pasangan yang Allah percayakan, amanahkan seorang anak. Nah, mengingat nikmat ini, jadi kita harus pahami dulu bahwa anak itu adalah nikmat. Anak itu adalah nikmat. Maka ketika kita memahami bahwa anak adalah nikmat dari Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita wajib bersyukur. Ya, jadi bersyukur atas kelahiran anak tersebut. Jadi ini hal pertama yang harus dilakukan oleh para orang tua, bersyukur. Nah, di sini ya para malaikat ya itu menyampaikan bahwa kelahiran seorang anak itu sebagai berita gembira untuk para rasul dan istri-istri mereka. Ya, bisa kita perhatikan dalam surah Maryam ayat 7 ya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Jadi kabar gembira. Ya, jadi kelahiran itu kabar gembira. Kemudian tentang Nabi Ibrahim Al-Khalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Nah, ini dalil bahwa kelahiran seorang anak merupakan berita gembira. Berita gembira yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Ya, jadi di sini ucapan selamat ya kepada kelahiran anak itu tuntunan yang Allah anjurkan. Makanya Allah Azza wa Jal ya sangat mengecam orang-orang yang marah dan tidak terima dengan kelahiran seorang anak. Ya, banyak ya. Jadi kadang ada orang tua itu yang punya ekspektasi bahwa dia pengen punya anak misalnya salah satu gender gitu ya, perempuan, ternyata dapatnya laki, atau laki dapatnya perempuan. Akhirnya dia tidak bergembira atas kelahiran anak tersebut. Kemudian dia mengecam anak tersebut. Maka ini hal yang Allah tidak sukai ya. Di sini Allah menilai sikap ini dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 59, ala sa'a ma yahkumun. Ya, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Seperti itu ya. Jadi berita gembira ini harus membuat hati orang tuanya senang. Ya, jadi menyenangkan. Ya, makanya disebutnya berita gembira seperti itu. Dan yang harus dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur dengan doa. Dengan doa ketika kita melahirkan, kita berdoa kepada Allah, kemudian orang yang menjenguk kita ketika kita melahirkan juga harus berdoa. Jadi doa-doa yang baik, doa-doa yang disyariatkan. Salah satunya adalah burika fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikna birrah wa balagha syuddah. Ya, semoga Allah memberkahimu dengan kelahiran anakmu. Semoga engkau bersyukur kepada Rabb yang menganugerahkannya. Kemudian semoga engkau mendapat anak yang berbakti dan semoga anakmu tumbuh menjadi dewasa. Ini salah satu doa yang diajarkan ya
yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri, ya. Di sini beliau mencontohkan doa tersebut kepada salah seorang lelaki yang tidak tahu bagaimana cara mendoakan seorang anak, seperti itu. Kemudian apa jawaban dari orang tua yang didoakan anaknya? Maka jawabannya adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mislah wa ajzala thawabak. Ya, jadi itu doa balasannya, seperti itu ya. Nah, ini dalil bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika melahirkan seorang anak. Kemudian hal yang kedua yang harus dilakukan adalah mentahnik, ya, mentahnik. Apa mentahnik? Mentahnik adalah mengunyah sesuatu, kemudian meletakkannya dan mengusap-ngusapkan kunyahan itu di mulut bayi. Nah, di sini fadilahnya adalah agar bayi tersebut terangsang untuk apa? Belajar makan, ya, untuk bertahan hidup. Kemudian membuatnya kuat, ya, makanya diadakannya tahnik. Nah, di sini ya, tahnik yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, melalui petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menyuapi sedikit buah kurma yang sudah dikunyah dan dibasahi. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita melakukan tahnik, maka bayi akan merasa tenang dan aman atas kelangsungan makanannya. Kemudian dia akan merasa mendapatkan perhatian. Kemudian dia merasakan rasa manis dari kurma tersebut, ya, dan dia akan menyukainya. Nah, ini melatih bayi agar terbiasa mengonsumsi makanan baru, seperti itu. Ya, jadi banyak fadilahnya ketika kita mentahnik anak, ya, anak yang baru lahir. Kemudian sunnahnya juga ketika mentahnik itu dibawa kepada orang yang salih, kepada orang yang salih. Jadi yang mentahnik itu orang yang salih, seperti itu. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering didatangi para orang tua yang membawa bayinya untuk dimintakan berkah dan ditahnik. Nah, ini ya sebagai dalil bahwa ya kita diperbolehkan untuk membawa anak kita kepada orang yang salih dan meminta orang tersebut untuk mentahnik anak kita. Dalam as-sahihain, ya, disebutkan bahwa Asma, ya, radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sambil membawa bayinya. Kemudian dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentahniknya dengan kurma, lalu mendoakan dan memintakan berkah untuk bayi tersebut. Ya, dalam hadis yang lain juga disebutkan ketika Ummu Sulaim melahirkan bayi laki-laki, dia menyerahkan kepadaku untuk dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku membawa kurma dan membawa bayi itu kepada Rasulullah yang saat itu mengenakan baju abaya. Beliau bertanya, apakah kamu membawa kurma? Aku menjawab, iya. Selanjutnya beliau mengambil beberapa butir kurma tersebut, mengunyah dengan mulutnya, dan membasahinya dengan ludah. Kemudian beliau membuka mulut si bayi dan menyuapkan buah kurma itu ke mulutnya. Nah, bayi itu mengisap-ngisapnya dengan senang. Sehingga Rasulullah bersabda, kesukaan orang-orang Ansor adalah buah kurma. Usai mentahnik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Abdullah. Dan setelah anak itu tumbuh menjadi besar, ternyata tiada seorang pemuda pun di kalangan Ansor yang lebih baik daripada dirinya. Nah, ini dalil, ya, dalil ummahati fillah bahwa kita, ya, dianjurkan untuk membawa anak kita yang baru lahir kepada orang yang saleh, seperti itu, ya. Itu hal yang harus dilakukan orang tua. Kemudian selanjutnya, ya, yang harus dilakukan orang tua ketika
kelahiran seorang bayi adalah mendoakan, ya, mendoakan anak tersebut, membentengi anak tersebut dengan zikir, ya, kemudian bersyukur tadi kepada Allah. Jadi bukan cuma bersyukur, jadi dan mendoakan anak tersebut. Nah, Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadh. Allah tidak sekali-kali menganugerahkan suatu nikmat kepada hambanya, baik berupa istri maupun anak, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, melainkan dia akan memberikan yang lebih baik daripada yang diambilnya. Nah, ini dalilnya ummahati fillah, ya, bahwa kita harus mendoakan anak kita. Kemudian, ya, ketika bayi baru lahir, ya, di antara keluarganya, Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah bertanya bahwa laki-laki atau perempuan bayinya. Nggak pernah bertanya seperti itu. Tapi yang ditanyakan adalah apa? Apakah organ tubuhnya sempurna? Maka ketika dijawab iya, Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti itu. Ya, ini salah satu anjuran bahwa kita nggak boleh ya kalau misalkan lahiran itu apa ya namanya, bersedih atau terlalu memikirkan bahwa anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selama Allah memberikan kesempurnaan kepada anak kita, ya, sehat dan diberikan kecerdasan, maka kita harus terus bersyukur kepada Allah. Jangan melihat hanya dari sisi sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu, ya. Maka dalilnya adalah surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Seperti itu, ya ummahat, ya. Jadi wajib bersyukur kepada Allah, mendoakan bayi tersebut dengan doa-doa yang baik, ya. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah, ketika anakku Ayyas baru lahir, aku mengundang beberapa sahabat Nabi, lalu aku menjamu mereka dengan makanan. Kemudian setelah itu mereka mendoakannya. Kemudian aku berkata, kalian telah berdoa untuk makanan tersebut, ya. Kemudian semoga Allah memberkahi kalian dengan doa kalian. Aku sendiri juga akan berdoa dan aminilah. Jadi yang punya rumah nih, yang punya hajat, ya, yang punya anak ini berdoa dan diamini oleh orang-orang yang hadir ketika akikah, ya, berarti ya, ketika dijamu makanan. Maka Muawiyah melanjutkan, aku berdoa untuk anakku dengan doa yang banyak berkaitan dengan agamanya, akalnya, dan seterusnya. Sesungguhnya sekarang ini aku melihat, mengakui pengaruh dari doa ketika itu. Subhanallah, ya. Sangat penting, ya, kita mendoakan anak kita walaupun baru lahir, umat. Jadi doakan yang baik-baik, doakan banyak kebaikan untuk anak kita, seperti itu, ya. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan hak waris untuk bayi yang baru lahir. Jadi bayi baru lahir itu ummahat sudah memiliki hak mendapatkan waris, ya. Jadi mereka udah disebut sebagai ahli waris, ya. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan bahwa bayi tidak boleh diberikan hak waris sebelum ia lahir dalam keadaan menangis. Maksudnya hidup, ya. Maksudnya hidup. Jadi bayi yang baru lahir menangis, maka dia berhak mendapatkan warisan. Nah, ini, ya, termasuk haknya seorang bayi yang baru lahir. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan untuk anak yang baru lahir adalah berakikah. Nah, ini, ya, jadi mengakikah untuk bayi tersebut.
Baik. Nah, Samurah bin Jundub meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi, tuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma." Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Rambutnya dicukur dan ia dinamai. Nah, ini ya dalilnya ya. Kita ya dianjurkan untuk diwajibkan untuk mengakikahi anak kita. Kemudian di sini ya tujuan dari akikah ummahati fillah adalah pembebasan bagi bayi yang baru lahir dan penjagaan baginya dari godaan syaitan dalam kepentingan akhiratnya. Jadi ini tujuan mulia dari akikah. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa untuk bayi laki-laki ya akikahnya 2 kambing. Kemudian untuk bayi perempuan 1 kambing seperti itu. Nah, di sini dalilnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam redaksinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain dengan 2 kambing untuk masing-masing, karena sama laki-laki ya. Jadi masing-masing dapat 2 kambing. Nah, kemudian Ibnul Qayyim berkata, hadis-hadis yang menyebutkan 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Seperti itu ya. Ini jadi dalilnya banyak ya tentang hadis tersebut. Ya, itu untuk perkara selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian apa manfaat dari akikah? Manfaat dari akikah ya yang disebutkan oleh para ulama ummahati fillah ya, salah satunya dari Ibnul Qayyim dalam bukunya Tuhfatul Maudud, bahwa akikah itu sama dengan berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mendidik anak kita ya dari awal kelahiran mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berkurban. Kemudian melatih diri untuk bersikap rahim, pemurah ya. Bersikap pemurah. Jadi nggak pelit maksudnya. Mengalahkan kekikiran yang ada pada diri manusia. Jadi akikah itu wujud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diwujudkan dengan memberikan jamuan makan seperti itu. Kemudian akikah itu juga bertujuan membebaskan bayi dari rintangan yang menghambatnya untuk dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, atau dari halangan untuk mendapatkan syafaat dari kedua orang tuanya. Nah itu ya, jadi Masya Allah akikah itu sangat perlu diperhatikan ummahat dan perlu segera dilakukan. Jadi di sini menyembelih kambing untuk akikah ini mengandung makna kurban, mengandung makna syukur ya atas nikmat yang Allah berikan dengan kelahiran bayi tersebut. Kemudian ada di situ memberi makan kepada orang. Kemudian ada di situ bersedekah. Kemudian ada di situ menjamu orang lain saat mendapatkan kesempatan yang sangat menggembirakan. Jadi banyak sekali manfaat dari akikah tersebut. Seperti itu ya umat ya. Nah, Afwan ini karena hapus coret-coretannya ya. Barakallahu fiik. Taib itu jadi dalil dari akikah. Ya, seperti itu. Bagaimana jika kita sebagai orang tua tidak sanggup memberikan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki? Maka jawabannya tidak mengapa kita memberikan hanya 1 ekor kambing saja.
ya. Seperti itu. Baik. Kemudian kapan waktu akikah? Nah, kapan waktu akikah? Waktu akikah ini yang paling baik itu pada hari ke-7. Maka jika tidak bisa pada hari ke-14. Kemudian jika tidak bisa maka pada hari ke-21. Nah, itu ya catatan untuk akikah. Kemudian hukumnya ahkam seputar hewan yang diakikahkan itu sama dengan udhiyah, sama dengan hewan kurban, ya. Hukumnya sama. Jadi baik usianya, kondisinya selamat dari cacat, ya. Kemudian pembagiannya juga sama. Kemudian hanya saja akikah itu tidak berlaku musyarakah, jadi patungan. Nggak ada patungan kalau akikah, ya. Tetap tanggung jawab orang tua seperti itu, ya. Itu untuk akikah, Ustazah ummahat, ya. Maka kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Setelah diakikahi, apa yang harus dilakukan untuk anak kita? Maka selanjutnya, ya, sesuai dengan dalil yang tadi Ana bacakan, ya, maka dicukur rambutnya, ya, dicukur rambutnya. Nah, di sini mencukurnya itu habis, ya ummahat. Jadi mencukur habis rambutnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi bukan hanya dicukur sedikit, ya. Jadi dicukur habis, ya, bersamaan dengan waktu akikah tadi. Kemudian bersedekah kepada orang miskin dengan perak atau senilai sesuai berat rambutnya ketika ditimbang. Jadi rambutnya ditimbang dulu, setelah dicukur habis, kemudian disedekahkan dengan perak, ya, atau nominal yang semisal dengannya, atau dilebihkan juga nggak masalah sebagai sedekah, ya, seperti itu. Dalilnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah saat ia melahirkan Al Hasan, ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bizinatin sya'rihi fiddah. Ya, wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dengan bersedekahlah sesuai berat rambutnya dengan perak. Hadis riwayat Ahmad. Dalam mencukurnya kita dilarang mencukur dengan model qaza, ya. Ada yang pernah dengar mungkin model qaza? Nah, model qaza itu mencukur secara acak atau mencukur bagian tengah kepalanya doang, atau mencukur bagian pinggirnya doang, atau mencukur bagian depannya doang atau belakangnya doang. Jadi ini termasuk qaza. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Ya, jadi walaupun sampai anaknya besar, terutama kalau anak kita laki-laki, jangan dicukur qaza. Ya, ini haram, perkara yang haram. Jatuhnya kita bisa dihukumi bertasyabbuh kepada orang-orang kafir seperti itu, ya. Baik. Kemudian selanjutnya setelah akikah, kemudian setelah cukur, maka apa yang harus dilakukan kita? Maka sebagai orang tua kita wajib menamainya. Nah, ini ya, jadi memberikan nama. Nah, memberikan nama di sini ada tuntunannya ummahat, ya. Jadi kita memberikan nama itu bukan asal memberikan nama. Nah, nama di sini, ya, dipilih oleh orang tuanya, terutama ayahnya, ya. Di sini jangan ada beberapa syaratnya. Nah, ciri nama yang baik adalah nama yang enak didengar, kemudian mudah diucapkan oleh lisan, kemudian mengandung makna yang mulia dan sifat yang benar dan jujur. Kemudian jauh dari segala makna dan sifat
yang diharamkan atau dibenci oleh agama. Seperti contohnya nama asing yang tidak jelas artinya. Jadi kalau misalkan kita mengidolakan siapa saja, terutama orang kafir, maka jangan dijadikan nama untuk anak kita. Ini perkara yang diharamkan, tidak boleh dilakukan. Kemudian nama yang tasyabbuh, menyerupai nama orang-orang kafir. Kemudian nama yang memiliki arti yang buruk, ya seperti itu. Jadi itu syarat kita memberikan nama. Tingkatan nama yang Allah cintai itu ada umat, ya. Tingkatan nama yang Allah sukai, yang Allah cintai. Yang pertama, ya, kita menamai anak kita dengan Abdullah, ya, dan Abdurrahman. Ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah wa Abdurrahman, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Ya, artinya sesungguhnya namamu yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya nama yang ada abdu, penghambaan kepada Allah yang disambungkan kepada nama sifat-sifat Allah Asmaul Husna, ya. Contoh Abdul Aziz, Abdul Malik dan seterusnya, ya. Kemudian tingkatan selanjutnya yang ketiga, kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama nabi dan rasul, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menamai sebagian sahabat dengan nama nabi dan rasul. Kemudian kita menamai anak kita dengan nama orang-orang saleh seperti sahabat, sahabiat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam kaum muslimin. Kemudian selanjutnya yang terakhir, segala nama yang mencerminkan kejujuran dan kebaikan manusia. Ini boleh dijadikan nama. Kemudian apa nama-nama yang dilarang? Contohnya nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Contohnya Abdul Ka'bah, Abdul Syam, Abdul Hussein. Nah, ini nggak boleh, ya. Kemudian yang kedua, memberi nama dengan nama yang khusus bagi Allah. Misalnya nama orang cuman Rahman doang, bukan Abdurrahman tapi Rahman, atau Al-Khaliq, ya, atau Ar-Rabb, nama orang, ya, itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya menamai anak kita dengan nama-nama berhala yang disembah selain Allah. Contohnya Dewi, Dewa, Wisnu, ya, yang sering kita dengar, ya, nama yang masyhur, Sinta misalnya, dewi-dewi kaum kafir. Contohnya lagi apa, ya? Brahma misalnya, Shiwa, Latta, Uzza, Hubal dan seterusnya. Ini nggak boleh, haram. Ya, jadi kalau misalkan nama kita mengandung nama-nama seperti ini, wajib berubah, wajib dirubah, karena ini nama patung atau berhala yang disembah, ya, selain Allah Azza wa Jalla, dan ini menyangkut kepada akidah. Kemudian nama yang mengandung kebohongan atau berlebihan, ya, atau isinya mentazkiyah, menyucikan dirinya. Contohnya Malikul Amlak, rajanya para raja. Nah, ini berlebihan, ya. Syahansyah, penguasa para penguasa. Sultanus Salatin, sultannya para sultan. Nah, ini nggak boleh, ya, kayak gini, ya. Abul Hakam, bapak penyelesai masalah. Kemudian Qadil Qudat, hakimnya para hakim, dan seterusnya. Nah, ini dusta, ya, bohong atau berlebih-lebihan, namanya nggak boleh. Kemudian juga yang tidak boleh juga nama-nama syaitan seperti iblis,
Ifrit, ya, ada loh orang-orang yang bernama seperti ini. Kemudian Kinzib dan seterusnya. Kemudian juga nama-nama asing yang berasal dari orang-orang kafir. Contohnya George, ya, Susan, Robert dan seterusnya, ya, banyak ya nama-nama, apalagi anak-anak sekarang ya, banyak nama-nama yang sangat asing sampai kita susah nyebutinnya. Nah, ini nggak boleh, ya, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian juga nama-nama yang tidak boleh dilakukan adalah tidak diberikan kepada anak nama-nama yang makruh, ya, nama-nama yang membuat hati itu menjauh. Contohnya Harb, dinamain perang anaknya. Kemudian Murrah, dinamain pahit. Kemudian dinamain Khanjar, dinamain pisau anaknya. Ada juga menamai anaknya Suham, penyakit unta. Atau anaknya dinamakan Suda, pusing, ya. Atau Dumal, bisul. Nah, ini nggak boleh, ya. Nama-nama yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya juga yang nggak boleh adalah menamai anak dengan nama misalnya Robah, untung, najih, sukses, barokah, berkah, dan aflah, beruntung. Nah, ini termasuk nama yang makruh karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Karena jika misalkan kita ada orang yang menanyakan, adakah si barokah? Misalnya nyari ya anak kita, ada nggak barokah misalnya? Terus dijawab tidak ada, maka terkesannya tidak ada keberkahan di situ. Ya, jadi rancu, namanya itu rancu. Jadi ahsan tidak digunakan. Kemudian nama yang mengundang syahwat, ya, terutama bagi para wanita, misalnya Fatin, ya, atau fitnah, syadiah misalnya, dan seterusnya, ya, yang mengandung syahwat. Kemudian juga nggak boleh kita namain anak kita yang mengandung kezaliman. Contohnya dinamain zalim, ya, atau dinamain sarik, ya, sarik itu pencuri, atau dinamain fasik atau bakhil dan seterusnya. Kemudian kita juga nggak boleh ngasih nama anak kita, ya, seperti nama-nama orang fasik, artis atau bintang film atau penyanyi. Haram, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian juga kita nggak boleh ngasih nama-nama binatang. Ya khimar misalnya. Ya kalb. Ya kunfuz misalnya gitu ya. Jadi nggak boleh kita memberikan nama tersebut kepada anak. Kemudian juga kita nggak boleh ngasih nama double. Misalnya Ahmad Muhammad misalnya. Beda kalau bin ya, beda ya. Kalau misalnya nama bapaknya Muhammad, anaknya Ahmad, beda ya. Tapi ini maksudnya anak tuh dikasih nama Ahmad Muhammad gitu ya. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Kemudian Said Ahmad misalnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalkan itu nama bapak dan anak, maka tambahkan ibni atau bin atau ibn, ya, kayak gitu ya. Kemudian juga sebagian ulama membenci ketika memberikan nama apa? Malaika. Misalnya anak kita kasih nama Jibril, Mikail. Nah, ini nggak boleh, ya. Mereka juga para ulama memakruhkan nama-nama surat dalam Quran. Misalnya kita ngasih nama anak kita Toha, Hamim, Yasin. Nah, ini ya. Ini makruh. Ya, seperti itu. Maka bagaimana Ustazah jika sudah terlanjur punya nama seperti itu? Maka tidak ada salahnya kita mengganti nama tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengganti nama sebagian sahabatnya dengan nama yang baik. Ya, diganti. Anda ceritakan, ini ada beberapa cerita tentang penggantian nama. Ya, di sini Rasulullah SAW ya beberapa kali memberi nama, mengganti nama, ya, di sini. Nih, Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika aku masih hidup, aku akan melarang pemberian nama barokah, Yasar, dan Nafi. Jabir mengatakan, saya tidak ingat apakah beliau menyebut nama Rafi atau tidak.
Karena jika ditanyakan, apakah di sini ada barokah? Jika dijawab tidak ada, maka pengertiannya menjadi buruk. Demikian pula jika ditanyakan, apakah di sini ada yasar? Dan dijawab tidak ada, maka artinya berarti tidak ada kemudahan. Seperti itu ya. Jadi makanya dilarang nama ini. Kemudian juga cerita yang lain di sini, Nabi telah mengubah nama-nama yang tadinya bermakna buruk dengan nama-nama yang tidak buruk. Ya, Nabi mengubah nama Asiyah menjadi Jamilah, mengubah Asram menjadi Zar'ah, mengubah Hazan menjadi Sahl. Ya, perhatikan nih. Kemudian mengubah Barrah menjadi Zainab. Ya. La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birra minkum. Janganlah kalian menyucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu orang-orang yang berbakti di antara kalian. Jadi nggak boleh juga kita terlalu menyucikan diri kita dengan nama kita. Gitu. Kemudian yang tadi ya, contoh Abul Hakam. Ya, Rasulullah juga mengubah julukan Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, hanya Allah saja yang pantas disebut Al-Hakam. Ya, jadi gitu. Jadi ngambil nama Asmaul Husnanya Allah tanpa ada embel-embel abd. Ya, hamba, penghambaan. Ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah juga mengubah nama Syihab menjadi Hisham. Ya, contohnya itu. Kemudian juga dalam riwayat Imam Malik, ya, Rasulullah menanyakan tentang kambing yang banyak susunya. Siapa yang akan memerah susunya? Maka seseorang berdiri sembari berkata, saya. Beliau bertanya, siapa namamu? Orang itu menjawab, Murrah. Murrah artinya sangat kikir. Beliau bersabda kepadanya, duduklah. Kemudian beliau bersabda lagi, siapa yang akan memerah susunya? Maka seorang yang lain berdiri lalu beliau bertanya kepadanya, siapa namamu? Harb, perang. Kemudian beliau bersabda lagi, duduklah. Jadi Rasul gak mau ya. Gak mau diperahi susunya dengan orang-orang yang namanya buruk. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa yang akan memerah susunya? Maka seorang yang lain berdiri. Kemudian berkata, saya. Beliau bertanya lagi, siapa namamu? Orang itu menjawab, Ya'is, artinya hidup. Maka beliau bersabda, perahlah. Nah, ya, dilihat. Di sini Rasul SAW enggan ya memilih nama yang buruk hanya untuk memerah kambing. Ya, subhanallah ya. Ini sebenarnya pelajaran buat kita yang bisa kita ambil adalah sepengaruh itu nama kepada anak. Ya. Sepengaruh itu nama kepada anak. Ya. Kemudian Nabi SAW bersikap sangat tidak senang terhadap nama yang buruk. Baik nama orang, nama tempat, nama kabilah, maupun nama gunung. Bahkan beliau pernah lewat di jalan yang biasa beliau lewati di antara dua gunung. Maka beliau menanyakan nama gunung itu. Ada yang menjawab nama gunungnya Fadih, artinya aib, dan Mukhz, artinya hina. Mendengar nama itu, beliau berbalik dan tidak jadi melewati jalan antara dua gunung itu. Subhanallah, sampai segitunya ya. Jadi Nabi SAW itu sangat perhatian soal nama. Nah ini ya, yang kadang kita tidak terlalu perhatian. Seperti itu. Kemudian nama-nama yang lain, ya perhatikanlah sabda beliau ini, nama Aslam diselamatkan oleh Allah. Ghifar diampuni Allah dengan nama itu. Dan Usayyah maka ia akan bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi benar-benar ummahat perhatikan nama anak kita. Perhatikan nama anak kita. Jangan bermudah-mudahan memberikan nama yang buruk atau yang rancu atau yang makruh, tidak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar memberikan nama yang baik untuk anak kita, dan ini adalah hak seorang anak. Nah ini perhatikan ya. Jadi hak pertama seorang anak itu adalah mendapatkan ibu yang salihah. Kemudian hak kedua adalah
mendapatkan nama yang baik. Mendapatkan nama yang baik, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat fenomena yang ada di sekitar kita, ya ummahat, Masya Allah, ya kebanyakan nama-nama anak-anak ummahat, ya bagus-bagus ya. Bagus, bagus. Namun, qadarullah wa masyafa'al, karena dialek, karena kebiasaan, akhirnya kita memanggil nama anak kita sesuai dengan dialek tersebut. Contohnya, kita punya anak namanya Ibrahim. Bagus banget ya. Ibrahim. Kemudian kita panggil dia Oim. Nah, misalnya contoh begitu ya. Oim. Dan seterusnya. Atau misalnya kita punya anak namanya siapa ya? Intinya tidak dipanggil sesuai dengan namanya. Misalnya Muhammad, ya, dipanggilnya misalnya Mamet, misalnya gitu ya. Contohnya gitu. Jadi itu juga termasuk doa. Ya. Makanya kalau kita punya nama anak atau siapapun di sekitar kita yang sesuai dengan namanya, panggil namanya sesuai dengan namanya, agar terus menjadi doa. Kalau gitu ya. Atau misalnya nama siapa ya? Sofia misalnya, dipanggil Iya misalnya begitu ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah melenceng dari harapan di awal kita memberikan nama kepada anak. Makanya harus diperhatikan Umat, cara memanggil anak kita. Belajar sesuai dengan namanya. Panggil dengan namanya. Walaupun misalkan kita udah ngasih nama agak sulit misalnya, kayak misalnya Abdurrahman, misalnya begitu ya. Panggil dengan begitu. Jangan dikurangi, jangan dilebihin. Ya, biar doanya yang kita ingin sampaikan kepada anak tersebut itu tercapai, terwujud, seperti itu ya. Karena banyak sekali anak yang mendapatkan takdir yang buruk karena orang tuanya bermudah-mudahan dalam memanggil namanya dengan keburukan. Karena ini doa. Ini doa. Jangan sampai dibiasakan kita memanggil nama anak kita sekenanya. Jadi harus panggil sesuai dengan doa kita masing-masing. Apalagi kalau misalkan anak-anak kita memang memiliki nama-nama yang khair, nama-nama yang baik. Panggillah sesuai dengan namanya. Kemudian juga di sini contohnya ya, di sini perhatikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau bersabda, siapa namamu? Aku menjawab, Hazan. Hazan itu artinya sedih. Kemudian beliau bersabda, engkau Sahl. Jadi dirubah sama Rasulullah. Dirubah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namamu Sahl, jadi dirubah Sahlan. Kemudian orang itu menjawab, aku tidak akan mengganti nama yang diberikan oleh ayahku. Jadi nganggapnya kayak warisan gitu ya, mungkin ayahnya sudah nggak ada. Kemudian Ibnul Musayyab berkata, ternyata orang itu selalu tampak bersedih setelah itu, subhanallah. Jadi sepengaruh itu nama itu. Ya, sepengaruh itu. Kemudian juga ini anak agak bahas agak panjang karena memang sangat penting sekali ya tentang nama. Ya, di sini dari buku Jami Ibni Wahab disebutkan bahwa Rasulullah menerima seorang anak yang didatangkan kepada beliau. Maka beliau bersabda, apa nama yang kalian berikan kepadanya? Mereka menjawab, Saib, artinya yang ditinggalkan. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian memberi nama Saib, tetapi Abdullah, kata dia. Kemudian perawi berkata, maka mereka mendapatkan kerugian karena nama anak itu. Sebelum anak itu meninggal, ia telah kehilangan akal sehatnya. Waliyadzubillah. Jadi benar-benar sepengaruh itu nama kepada takdir anak kita, kepada takdir mereka. Makanya kita harus benar-benar menjaga lisan kita, terutama kita sebagai seorang ibu,
ya, untuk memberikan sebutan-sebutan yang baik kepada anak kita. Walaupun dalam kondisi marah, ya, kesel sama anak, tetap harus yang disebutin nama-nama yang khair. Ya Jamil, ya. Jangan kita sampai manggil ya syaitan misalnya. Nah, ini akan berpengaruh kepada apa? Akhlak, tabiat, kebiasaan anak kita dan takdir mereka. Seperti itu. Jadi ini penting sekali umat untuk diperhatikan, terutama bagi antunna yang Allah berikan rizki anak, ya, agar sangat memperhatikan masalah ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, hak dari seorang anak adalah kita berikan mereka dia di khitan, ya, di khitan. Nah, di sini khitan, ya, diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Fitrah itu ada 5. Al-khitan, yaitu khitan. Wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa qasyush syarib, mencukur kumis. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Kemudian yang terakhir, wa natful abaq, ya, mencabut bulu ketiak. Nah, ini adalah fitrah. Fitrah yang harus dilakukan. Jadi termasuk al-khitan, ya. Ini fitrah. Nah, ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, dan ini adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kemudian khitan ummahati fillah adalah syiar, ya, yang membedakan orang muslim dan non muslim, ya, karena khitan mereka tidak mengenal khitan. Kalau kita menggunakan khitan, ya, sebagai syariat. Kalau mereka tidak paham tentang khitan, tidak ada syariat tentang khitan. Nah, di sini, ya, khitan bagi wanita juga merupakan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sebagian wanita tukang khitan di Madinah, "Ikhfidi wala tunhiki fa innahu andaru lil wajh wa ahdha lizauj." Rendahkanlah dan jangan berlebihan, karena yang demikian dapat mengindahkan muka dan menyenangkan suami. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini dalil tentang khitan, ya. Nah, di sini kapan waktu khitan? Ya, kapan waktu khitan? Ahsan, yang lebih baik khitan itu dilakukan pada hari ke-7. Pada hari ke-7, jadi berbarengan akikah, khitan, mencukur, itu dibarengin, ya. Kalau nggak ada udzur, ahsan dibarengin. Ya, seperti itu. Kemudian selain khitan, ya, yang terakhir, ya, yang harus kita lakukan untuk anak kita adalah menjaga dari ain. Menjaga dari ain, ya. Jadi ini penting sekali ummahati fillah untuk diperhatikan, ya, oleh kita sebagai orang tua. Kita tahu, ya, kalau kita punya anak ini, ya, kita akan diberikan rasa gembira yang sangat, apalagi kalau misalkan anak kita sehat, ya, kemudian kondisinya sangat baik dan seterusnya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia, terutama kita sebagai seorang ibu, ya. Nah, tapi, ya, kebahagiaan ini jangan menjadikan kita membahayakan kondisi bayi. Dengan apa? Dengan tidak menjaganya dari ain, ya. Karena ain itu hak. Ain itu ada, ya. Mata jahat itu ada, ya.
kita nggak bilang kondisi keluarga kita atau orang terdekat kita atau tetangga kita atau teman kita itu mereka tidak boleh melihat anak kita, bukan, tapi tidak boleh berlebihan. Terus kemudian kita jangan lupa untuk terus mengingatkan orang di sekitar kita, kul masya Allah la quwata illa billah, masya Allah tabarakallah, ya seperti itu. Jadi biar Allahumma barik misalnya. Jadi jangan sampai kita tidak mengingatkan hal tersebut, ya, karena itu penting sekali untuk anak kita terutama dan diri kita sebagai orang tua agar kita stabil, agar kita tidak terkena ain. Karena kalau sudah terkena ain, ummahat, anak yang tadinya sehat bisa menjadi sakit. Anak yang tadinya nggak kenapa-napa bisa jadi kenapa-napa, ya. Apalagi kalau kita sampai memberikan informasi anak kita, maksudnya dalam tanda petik ini gambar, suar, ya, dan menaruhnya di media sosial. Ya, ini berpotensi besar untuk terkena ain, ya, berpotensi besar untuk terkena ain. Maka jaga anak kita. Kasihan, ya, dia baru lahir, hak dia adalah dijaga. Salah satunya adalah dengan menjaga ainnya tadi. Jadi jangan sampai dia kena ain. Kemudian kalau kita melihat anak kita dalam kondisi tidak normal, misalnya tiba-tiba misalnya sedih, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ya tidak ada apa-apa, maka kemungkinan besar anak kita sedang terkena ain. Yang harus dilakukan orang tua adalah mendoakannya, meruqyah, dan memberikan apa namanya, air wudhu. Jadi kalau kita wudhu, nah itu bekas sisa wudhunya itu airnya dikasih ke anak kita untuk menghilangkan ain yang ada di dirinya, seperti itu. Karena kita nggak tahu dia kena ainnya siapa, kayak gitu ya. Jadi nggak usah panik para ibu, terutama yang mau melahirkan. Kalau misalkan kita nanti dalam kondisi melahirkan anak kita misalnya, yaitu tadi banyak ujiannya, ya, banyak zikir sama Allah Azza wa Jalla, banyak berzikir. Jadi seorang ibu yang hamil dan seorang ibu yang melahirkan itu banyak sekali ujiannya, banyak sekali ujiannya, apalagi detik-detik ketika mau persalinan, ya seperti itu. Maka wajib apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, kemudian memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah, ya, termasuk anaknya. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Fokus kepada apa? Zat yang menciptakan kita dan anak kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya, termasuk perkara yang penting sekali ini ummahat tentang ain, ya. Diperhatikan, ya, walaupun kita dalam kondisi senang, bergembira, namun tetap menjaga adab, terutama apa ya, hak anak kita untuk terselamatkan dari ain. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan untuk siang ini. Barakallahu fikunna jami'an. Ana kembalikan ke moderator, tafadhali. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas materinya, Masya Allah, sangat-sangat bermanfaat bagi ummahat, baik yang sudah memiliki putra-putri ataupun yang sedang berusaha untuk memiliki putra-putri, insya Allah bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat, Ana langsung saja ke sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang pertama dari Ukhti Nita dari Balikpapan. Bismillah, semoga Ustazah Halidah selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana izin bertanya, Ustazah. Satu, anak perempuan Ana sekarang sudah 13 tahun dan belum diakikah. Jika nanti mau akikah, apakah tetap harus dicukur? Dan seberapa banyaknya? Yang kedua, Ana dan abinya sepertinya belum pernah diakikah. Apakah masih wajib melakukan akikah? Yang ketiga, bolehkah menyajikan kambing sebagai suguhan dalam acara pernikahan dengan niat akikah? Syukron, jazakillah khairan Ustazah. Silahkan Ustazah.
Baik, barakallahu fiik, Masya Allah, Ukhti wanita. Yang pertama tadi pertanyaannya, anak perempuan anak sekarang sudah 13 tahun dan belum diakikah. Nah, jika nanti mau diakikah, nggak harus dicukur, ya, karena dia sudah dewasa, ya. Tidak perlu dicukur, diakikahkan saja, ya. Anak dan abinya sepertinya belum pernah diakikah. Sepertinya berarti nanti dipastikan dulu mungkin sama orang tuanya, ya, apakah sudah diakikah atau belum. Kalau misalkan belum, maka dianjurkan untuk mengakikahkan diri ketika dewasa. Seperti itu, ya. Atau bisa juga ada pendapat yang mengatakan tidak perlu akikah. Tapi kebanyakan pendapat menganjurkan bahwa silahkan mengakikahkan diri ketika dewasa. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian, bolehkah menyajikan kambing sebagai suguhan dalam acara pernikahan? Gimana ya? Jadi akikah ini gini, apa ya? Dia untuk haknya seorang anak gitu. Maksudnya gini ya, pernikahan tuh berbeda gitu. Akikah beda gitu maksudnya dalam kondisi yang berbeda. Jadi ahsan tidak dilakukan. Jadi lebih baik, lebih selamat adalah acara masing-masing. Beda cerita ya, beda acara. Akikah, nikah. Karena ini dua hal yang berbeda. Seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya, Tayyib, jazakillah khairan Ustazah. Semoga terjawab Ukhti Nita. Ana langsung ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ukhti Sani Yulia dari Tasikmalaya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah akikah bisa dilakukan setelah besar atau dewasa karena dulu orang tua nggak mampu? Yang kedua, apakah akikah dagingnya harus dimasak dulu atau bisa dibagikan mentah? Jazakillah khair wa barakallahu fikum. Silahkan Ustazah. Insyaallah, barakallahu fiik. Mirip pertanyaannya, ya. Jadi yang pertama tadi, akikah bisa dilakukan setelah dewasa? Bisa. Ya, silahkan berakikah. Karena dulu orang tua tidak mampu, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ketika akikah, apakah dagingnya harus dimasak dulu atau bisa dibagikan mentahkan? Bisa dua-duanya. Jadi bisa dimasak dulu atau bisa langsung dibagikan. Kalau misalnya qadarullah tidak bisa masak misalnya, ya, seperti itu. Tayyib, Anda tambahkan jawaban yang tadi, yang ketiga, bolehkah menyajikan kambing sebagai apa namanya tadi, suguhan dalam akikah? Nah, maka di sini niatnya itu dari awal harus jelas dulu, ya. Jadi niatnya kambing ini untuk apa? Ya, seperti itu. Jadi kambing ini untuk apa dan akikah atau untuk pernikahan, ya. Jadi harus jelas seperti itu. Nah, ternyata di sini ada pendapat juga, ya, yang masyhur, yang maksudnya yang rajih, yang banyak pendapat ulama diperbolehkan ternyata, ya. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan kurban untuk hidangan walimah, tapi kurban, ya. Jadi bukan akikah yang boleh itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau akikah, ahsan dipisah. Kalau kurban, baru boleh, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurban ini maksudnya udhiyah, ya, di Idul Adha. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan kurban dan akikah itu disatukan, nah ini nggak boleh. Ya, hukumnya tidak sah, seperti itu. Tapi kalau misalkan digunakan untuk walimah, maka hukumnya sah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah. Semoga terjawab Ukhti Sani Yulia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ummu Zubair di Tangerang.
Izin tanya Ustazah, kami sempat bingung terkait hitungan 7 hari ini. Misal lahir hari Senin jam 10 malam, berarti dihitung 7 harinya itu dari hari Senin atau dari besok Selasanya Ustazah. Jika Senin dihitung 1 hari, berarti potong kambingnya di hari Ahad. Jika dihitung dari Selasa, berarti potong kambingnya hari Senin depannya. Yang benar yang mana Ustazah? Jazakillah khair wa barakallahu fikum. Silahkan Ustazah. Wafik, Baik, dihitungnya ketika lahirnya bayi ya. Dihitungnya ketika lahirnya bayi. Jadi kalau Senin jam 10 malam, ya, ya berarti hari Senin lahirnya ya. Jadi hitungnya dari hari Senin. Kita hitung aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya kan? Jadi hari Ahad. Ya, seperti itu. Kemudian, jika dihitung dari Selasa 1 hari, berarti potong kambing harus... Ya, yang benar tadi hari Ahad. Dihitungnya berarti hari Ahad potong kambingnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jazakillah khair Ustazah. Semoga jelas Ummu Zubair. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Ibrahim di Bandung. Pertanyaannya, jika belum sedekah perak karena awam, apakah masih boleh dilakukan sekarang Ustazah? Jazakillah khair wa barakallahu fikum. Silahkan Wafik, Ustazah. Allah. Tidak perlu ya kalau udah anaknya udah besar. Kalau sudah besar anaknya tidak perlu. Ya. Jadi kalau itu dilakukan ketika memang masih bayi. Cuman kalau anaknya sudah besar sudah tidak perlu dilakukan. Allahu a'lam. Iya, baik. Semoga terjawab Ummu Ibrahim. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ukhti Rahmatia di Gorontalo. Pertanyaannya, izin bertanya Ustazah, batas usia berapa anak di akikah? Yang kedua, disedekahkan sesuai dengan berat perak. Siapa-siapa saja yang wajib menerima sedekahnya Ustazah? Apakah kerabat seperti orang tua, saudara boleh menerima sedekah tersebut? Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Silakan Ustazah. Wafik barakallah. Batas usianya tadi ya sudah disampaikan ya, lebih baik ya dianjurkan 7 hari pertama, kalau enggak 14 hari pertama, atau enggak 21 hari pertama. Itu yang baik ya. Namun ya tadi akikah itu sebenarnya kalau misalkan apalagi orang tua kita nggak mampu dulu, terus kita sudah dewasa terus kita mengakikahi diri kita itu boleh ya, boleh dilakukan. Kemudian disedekahkan sesuai dengan berat perak siapa aja. Yang penting bukan yang menjadi tanggungan kita. Maksudnya anak istri misalnya. Ya, itu kan jadi tanggungan. Jadi kalau orang-orang di kerabat kita nih, agribuh kita misalnya bukan tanggungan kita, terus kita mau sedekah perak lah baksa. Nggak ada masalah, ya. Siapa saja, barakallahu fiik. Diutamakan yang bertakwa, ya. Pilih kalau kita mau sedekah itu ini secara umum, ya. Pilih orang-orang yang memang menjaga hubungannya dengan Allah. Itu diutamakan. Diutamakan agar sedekah harta yang kita berikan itu berkah. Ya, jangan asal ngasih kita sama siapa aja, walaupun dia nggak sholat, dia nggak ingat sama Allah kita kasih. Tapi kita prioritaskan orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang salih, ya, entah itu dari keluarga kita, kerabat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jazakillah khair Ustazah. Semoga terjawab siapa tadi? Ukhti Rahmatia. Sekarang Ana beralih ke yang raise hand Ustazah. Ada Ukhti Hidayah Basleman. Silahkan open mic-nya Ukhti, tafadhali. Baik, jazakillah khairan Ustazah atas materinya yang diberikan. Barakallahu fiki. Topik barakallah insyaallah. Pertanyaan saya ada 3 Ustazah. Ini berkenaan dengan nama anak. Bolehkah memberi nama Asia berdasarkan nama istri Firaun? Padahal sementara di image-nya itu istrinya orang jahat gitu. Padahal dia kan wanita pemimpin di surga. Bolehkah memberi nama Asia? Sama juga memberi nama Asma.
Ada yang bilang juga nanti kayak nama penyakit, takut jadi doa. Bolehkah itu? Terus pertanyaan selanjutnya, pernah dengar bahwa kalau masuk kamar mandi itu nggak boleh membawa tulisan yang ada lafaz Allah. Bagaimana dengan nama yang penghambaan kepada Allah yang terpasang di name tag seragam? Apakah boleh atau tidak? Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, Masya Allah. Ukti Hidayah. Pertanyaan pertama, boleh ya? Masya Allah, itu nama Asia, Asma. Kita kan bukan Asma bahasa Indonesia ya. Asma ya. Asma. Kita nisbatkan kepada Asma binti Abu Bakar. Masya Allah, orang salihah ya. Dijamin surga biidnillahi ta'ala. Asia juga sama ya. Itu perempuan pemimpin surga. Walaupun dia istrinya Fir'aun, tapi dia beda nasib ya. Beda nasib dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun memang ahlun nar, kalau dia ahlul jannah. Beda nasib. Jadi tafadhalna, pakai nama itu. Nama-nama bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua tadi terkait ke kamar mandi, ya. Di situ maksudnya kalau tulisannya Arab. Kalau misalnya name tag sekolah pakai tulisan Arab atau enggak? Ana nggak paham kalau yang sekarang ya. Kalau zaman dulu kayaknya enggak ya. Enggak, tulisan Latin Nah, biasa. insya Allah masih aman. Insya Allah masih aman ya. Toh juga itu kan sesuatu yang nggak bisa kita maksudnya robek dulu terus kita ke kamar mandi atau buka kan susah ya. Jadi terus kemudian dia juga bukan bertuliskan Arab ya. Jadi lebih insya Allah masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Taib, sudah cukup Ukti Hidayah atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh, tadi lupa mau nanya apakah ada tuntunan untuk diadani untuk bayi baru lahir? Jazakillah khairan. Insya Allah. Kalau ini ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang memakruhkan. Maksudnya tidak ada ajarannya, ya. Silahkan bisa dipilih yang mana yang disukai ya, maksudnya dicondong gitu ya pendapatnya. Tapi ada juga pendapat yang memperbolehkan bayi itu diadani, ya seperti itu. Jadi, tapi pendapat yang sahih, azan itu tidak dilakukan. Ya, azan itu tidak dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Jadi ahsannya tidak melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khairan. Ustazah. Wa iyyakum. Ya, Taib. Jazakillah khairan, Ukti Hidayah pertanyaannya. Selanjutnya ada Nur Aisyah Kendari. Silahkan Ukti Nur Aisyah, boleh open mic-nya, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Izin bertanya, Ustazah. Pertanyaan saya ada 4. Yang pertama terkait dengan hak waris kepada anak. Hak waris ini apabila anak itu terlahir dalam pernikahan yang sah. Tetapi ketika anak itu lahir tidak dalam pernikahan yang sah, maksudnya hamil duluan ya istilahnya, apakah ia tetap tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan walaupun dari ibunya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang akikah. Saat ini itu kalau di daerah kami sangat marak akikah itu menghias ruang akikah dengan balon dan menghias ya dengan balon seperti acara-acara ulang tahun seperti itu, Ustazah. Apakah ini termasuk tasabuh? Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan akikah anak yang sudah meninggal ya. Kebetulan saya habis melahirkan 3 bulan yang lalu dan qadarullah ya, alhamdulillah kulli hal berpulang hanya 3 hari di dunia ini.
Kemudian pertanyaan yang keempat, akikah patungan. Ya, ini juga terjadi pada saat anak saya yang kedua diakikah oleh neneknya, itu kambingnya itu patungan. Ya, apakah akikahnya itu harus diulang, Ustazah? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Syukran ya, barakallahu fiik. Ya, Taib, silahkan Ustazah. Ahlan wa sahlan, Nur Aisyah, qadarullah wa masyafa'al. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Masya Allah, Anti sudah memiliki tabungannya fil jannah. Insya Allah, semoga ini menjadi kabar gembira buat Anti. Dan Anti insya Allah diselamatkan dari api neraka Allah dengan sebab kesabaran Anti atas kelahiran anak Anti dan kemudian kematian anak Anti. Ya, sebenarnya Ana juga ada materi tentang membahas tentang melahirkan kemudian meninggal ya. Cuman nanti insya Allah kita sambung di materi selanjutnya. Kemudian tadi masalah ahli waris ya. Wallahu a'lam. Setahu Ana, memang anak yang hasil zina, dia itu tidak memiliki nasab kepada ayahnya. Ya, jadi dia dinasabkan kepada ibunya. Dinasabkan kepada ibunya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan status waris? Waris yang dibahas di sini adalah waris dari ayahnya. Jadi dari waris dari ayahnya dia tidak mendapatkan karena tidak tersambung nasabnya. Seperti itu ya. Ya, jadi dia tersambungnya kepada ibunya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kemudian tadi pertanyaannya warisan dari ibunya gitu maksudnya ya? Iya, Ustazah. Nah, wallahu a'lam. Coba nanti Ana pastikan lagi jawabannya ya. Ana khawatir keliru. Kalau untuk warisan anak hasil zina dari ibunya, nanti insya Allah Ana sampaikan kepada Anti ya. Tolong nanti di chatting ya nomor Anti ke nomor admin biar nanti Ana sampaikan jawabannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang akikah ya. Bolehkah ketika menghias apa? Maksudnya ruangan gitu ya. Nah, sahih itu bentuk tasyabbuh. Lebih baik dihindari tidak dilakukan. Lebih baik dihindari tidak dilakukan oleh kita. Karena hal seperti itu tidak ada tuntunannya dalam syariat. Ahsan, uang menghiasnya digunakan untuk bersedekah. Ahsan seperti itu. Itu lebih baik. Kemudian digunakan untuk membelikan apa namanya? Bersedekah, mencukur rambutnya, kemudian bersedekah dengan rambut bayi tersebut ya. Tadi seharga emas, seharga perak. Seperti itu ya. Itu lebih dianjurkan, lebih baik dilakukan dibandingkan kita menghias ruangan seperti ulang tahun ya. Ini tidak boleh dilakukan. Ya, tasyabbuh. Jelas itu bertasyabbuh kepada orang-orang kafir ya. Ini haram, tidak boleh disatukan dengan syariat apalagi akikah ya. Itu. Kemudian tadi yang ketiga pertanyaannya bagaimana dengan akikah yang berpatungan? Ana juga bingung jawabnya ya. Sependek pengalaman Ana belajar kalau akikah itu nggak boleh patungan ya. Cuman wallahu a'lam ini patungan kenapa? Karena nggak punya uang atau gimana gitu ya alasannya. Atau tradisi. Kalau karena nggak punya uang, nanti coba Ana carikan jawaban yang lebih tepatnya. Tapi kalau karena tradisi kayaknya tidak diperbolehkan ya akikahnya seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dipastikan dulu ini karena memang kesulitan keuangan atau gimana. Jadi nanti akhirnya nggak mampu beli kambing ya untuk anak ini, makanya akhirnya patungan. Nanti coba Ana carikan juga jawaban yang lebih rajih insya Allah bismillah. Terus ada lagi nggak pertanyaannya? Kayaknya 3. Tadi
4 Ustazah. Akikah anak yang sudah meninggal Yang mana lagi? Tentang akikah Dia tetap terhadap ya, karena anak kan meninggal. dia akikah kalau anaknya sempat lahir, ya itu tetap diakikahi, ya. Jadi kalau dia sudah punya ruh, sempat punya ruh, walaupun dia meninggal dunia, dia tetap diakikahi, walaupun sekarang udah nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi Ustazah tentang akikah patungan itu sebenarnya ini di luar sepengetahuannya saya sebagai seorang ibu, karena yang melakukannya ini ibu mertua. Apakah saya sebagai ibunya harus mengganti atau bagaimana? Dan ini karena kesulitan keuangan. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah, insya Allah bisa. Kalau memang harus diganti akikahnya, Ustazah. Nah, insya Allah nanti, bentar ya. Jadi ini akikahnya kambing ya, Umu ya? Maksudnya berapa kambing? Anaknya laki atau perempuan? Laki-laki kambingnya itu hanya satu, dipakai akikah berempat. Kambingnya satu saja. Iya. Oh. Ya, jadi kemarin itu mengakikahi satu kambing untuk anak lakinya karena tidak mampu. Menurut ya karena anak saya di akikah itu setelah umurnya 1 tahun, mungkin pikir mertua saya kaminya tidak sanggup. Sebenarnya kami sedang seperti itu, Ustazah, menabung. Ahsan kalau di sini anak cari jawabannya, Ahsannya diulang ya, karena memang akikah itu tebusan untuk jiwa. Jadi tebusan untuk jiwa itu nggak bisa dibagi-bagi, ya. Jadi nggak bisa dibagi-bagi. Jadi dia tebusan jiwa. Jadi harus, maksudnya untuk anak itu aja gitu maksudnya ya. Maksudnya jadi sini, kalau memang nanti sebelumnya akikahnya cuma satu dan itu pun patungan, ya Ahsan mungkin lebih baik disempurnakan untuk mengakikahi 2 untuk anak ini ya, walaupun anaknya sudah nggak ada. Naam, seperti itu insya Allah. Nanti insya Allah untuk masalah waris tentang anak hasil zina, nanti insya Allah anak jawab melalui fitur chat insya Allah. Berikan nomornya ya ke admin, insya Allah nanti ditindaklanjuti. Bismillah. Jazakillah khair, Ummu Nur Aisyah. Semoga Allah berikan nanti kesabaran yang luas, bismillah. Dan Allah ganti dengan rezeki yang jauh lebih baik. Kemudian keberkahan bismillah ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah dalam waktu dekat memberikan nanti keturunan yang salih insya Allah bismillah ta'ala. Barakallahu fiik. Ya, Thayyib, semoga terjawab Ukhti Nur Aisyah. Untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustazah, boleh dijaprikan nomornya ke admin untuk kami untuk bisa mengirimkan jawaban dari Ustazah kepada Anti nanti insya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Alhamdulillah dari kolom chat sudah terjawab semua, dari yang raise hand pun sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Apakah ada tambahan Ustazah sebagai penutup? Tafadhali. Nah, Ummahat fillah, jazakumullah khair ahsanal jaza, sudah hadir hari ini ya, sudah menimba ilmu kita bersama. Insyaallah semoga Allah catat sebagai amal jariyah, semoga Allah catat sebagai pahala yang tanpa batas biidznillah taala, dan semoga bisa menjadi pencerah ya untuk kita semua, sama-sama di sini, sama-sama belajar, dan insyaallah sama-sama mengamalkan kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan sunnah dan menjaga hak anak-anak kita, terutama dari sebelum mereka lahir sampai mereka dewasa. Insya Allah
selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang bagaimana mentarbiyah anak dari umur 0 tahun ya sampai 3 tahun. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan Antuna bisa hadir kembali biidznillah taala. Kemudian pesan dari Ana ya, kuatkan doanya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama doa untuk keturunan kita ya, dari kita seorang ibu ini semua ya, kuatkan doanya, doakan mereka terus-menerus ummahat walaupun dalam kondisi kita tidak baik-baik saja ya, tapi tetap terus doakan anak-anak kita menjadi orang yang khair, orang-orang yang baik, kemudian orang-orang yang salih, kemudian orang-orang yang Allah berikan rahmat dan ridha, dan doakan mereka untuk selalu mendapat penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, karena kita ada di akhir zaman, kita ada di akhir zaman, dan kita wajib untuk terus membentengi anak kita dengan doa dan ikhtiar berupa pendidikan yang baik ya, pendidikan yang baik sesuai Al-Qur'an wa sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ahsanal jazaa. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Thayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan Ustazah yang telah berkenan membagi ilmu kepada kami semua. Semoga Allah balas dengan Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada ummahat yang sudah menyempatkan dirinya untuk menuntut ilmu bareng-bareng bersama kami semua di sini, alhamdulillah, jazakunallah khairan. Semoga Allah terus memberikan kita hidayahnya agar tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Walaupun kita tahu masing-masing kita semua sibuk, setiap hari ada saja kerjaan kita, tapi semoga Allah mudahkan kita untuk tetap bersemangat menuntut ilmu, menyempatkan waktu, diberikan kemudahan, kesehatan, dan rezeki yang bermanfaat untuk kita dan anak-anak keturunan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Jazakunallah khairan. Ana mohon maaf sebagai moderator siang hari ini jika ada kesalahan dan kekurangan yang Ana lakukan. Semoga Allah mengampuni Ana. Ana tutup kajian kita sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.